saya perlu seseorang untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya dalam beberapa hari ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan membantu saya untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya hari ini? Benar-benar ini apa nih kira-kira yang bisa saya bantu? Silakan menceritakan dan kira-kira apa yang diinginkan dari pembicaraan kita. Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi dalam beberapa hari ini, Bu. Masalahnya apa sih, Bu? Coba Ibu ceritakan kepada saya yang Ibu rasakan sekarang. Ya, begini Bu Sri, masih ingatkah beberapa hari yang lalu saat persiapan PKKS itu kita pas melakukan pengecekan dokumen itu, Bu? Oh ya, pada hari Selasa lalu ya? Iya Bu, masih ingat. Memang apa ada masalah yang terjadi, Bu? Ya begini Bu, saat itu panitia melakukan pengecekan dokumen. Kemudian dan saya mendapat teguran dari beliaunya. Bisa Bu, lalu apa yang membuat Ibu sampai mendapat teguran dari panitia? Kalau menurut saya sih masalahnya belum menyelesaikan dokumennya, Bu. Oh, belum lengkap begitu. Iya, belum lengkap dokumennya. Saya itu kemarin ditegur untuk melengkapi kekurangan dokumen. Tampaknya beliau kecewa dan dokumennya belum lengkap. Lalu bagaimana respon Ibu setelah mendapatkan teguran dari beliau? Ya, saya sampaikan pada panitia bahwa dokumennya belum ada, masih belum ketemu. Tapi saat saya katakan seperti itu, beliau tampak tersinggung. Jadi masalahnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bu Novi, selama ini apa yang bisa Ibu lakukan dalam memenuhi dokumen itu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu. Saya masih mencari kekurangan dokumen itu dari beberapa rekan yang lainnya. Mengapa Ibu tidak menyelesaikan atau mencarikan solusinya? Karena menurut saya dokumen itu bukan saya yang membuat. Ya, harus dicarikan atau dibuatkan lagi. Bukannya begitu saja sudah cukup ya, Bu? Wah, sebetulnya sih dokumen itu kan ada, tetapi belum ketemu begitu ya. Dan jika tidak ketemu harus dicari solusinya. Dokumen itu kan ada filenya. Iya, Bu. Saya kok nggak berpikir sampai ke sana ya, Bu. Bukannya dengan memanfaatkan teknologi semuanya bisa selesai ya? Betul sekali Bu Novi. Nah, setelah Bu Novi bercerita sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang bahwa selama beberapa hari ini perasaan saya kurang nyaman, resah ketika di rumah, masih kepikiran juga dengan kejadian itu. Jadi pekerjaan yang lainnya itu juga terbengkalai begitu, Bu. Lalu apa yang menyebabkan ketidaknyamanan itu, Bu Novi? Nah itu dia, Bu. Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena waktu itu panitia menyampaikan hal ini kepada saya, terus kemudian menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah juga. Saya khawatir permasalahan ini menjadi berkepanjangan dan mempengaruhi nilai kinerja saya, Bu. Begitu ya Bu. Jadi jika boleh saya menyimpulkan bahwa yang membuat Bu Novi merasa tidak nyaman dan resah adalah pada saat tidak proaktif ya Bu. Bu Novi tidak optimal dalam menjalankan tugas, sehingga hal itu membuat panitia menjadi kecewa dan menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah yang pada akhirnya Bu Novi kena tegur. Ya, saya menjadi kepikiran juga. Betul sekali, Bu Sri. Kira-kira nanti saya bakalan mendapat sanksi dari kepala sekolah apa enggak ya, Bu? Kalau menurut saya ya Bu, terkait masalah itu Bu Novi bisa merefleksi dan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi mulai dari saat pelaksanaan, kemudian usaha-usaha yang telah dilakukan. Gitu ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa teratasi semuanya ya, Bu. Dari yang Bu Novi sampaikan tadi, lantas apa rencana Bu Novi ke depan? Saya berniat menemui kepala sekolah kita, Bu,
untuk membicarakan hal ini juga. Mungkin nanti beliau juga akan memberikan arahan agar kedepannya saya juga lebih baik. Lalu adakah yang hal lain yang menjadi rencana Ibu berikutnya? Saya juga akan menemui panitia. Saya jelas akan minta maaf kepada mereka. Kemudian terkait kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan proaktif dan lebih maksimal lagi, Bu. Kemudian sekaligus saya akan berkomunikasi dengan beliau terkait bagaimana sih baiknya untuk kedepannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kegiatan Ibu selanjutnya? Ya, saya akan sungguh-sungguh dan aktif di semua kegiatan sekolah. Wah, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan gagasan Ibu. Alhamdulillah Bu Sri, saya sekarang merasa sangat lega sekali dan tidak resah lagi karena jujur saya katakan tadi, saya sangat takut dan khawatir akan mengambil keputusan yang kurang tepat dalam menyelesaikan masalah. Apalagi masalah ini tadi berurusan dengan atasan ya Bu, itu sangat rentan sekali. Kita mesti merasa was-was dan khawatir salah langkah. Alhamdulillah, Bu Novi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Novi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Novi lakukan untuk menjalankan rencana itu sendiri? Ya, kalau hal itu dalam kegiatan sekolah saya akan rajin dan aktif. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Novi untuk melakukan komitmen tersebut? Apa ya Bu kira-kira? Ini yang masih menjadi pemikiran saya. Oh iya, mungkin saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim. Jadi kami nanti bisa saling mengingatkan dan bisa saling melengkapi satu sama yang lain. Nah, ini ide yang sangat bagus Bu Novi. Semoga masalahnya segera dapat terselesaikan dan Bu Novi dapat bekerja dengan baik. Amin. Terima kasih sekali Bu Sri. Terima kasih juga atas waktunya yang telah berkenan untuk mendengarkan keluh kesah saya. Selain itu, semoga kita nanti menjadi guru yang dapat diteladani oleh anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama Bu Sri. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada refleksi aksi nyata kucing dengan kasus PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah yang sudah saya jalankan bersama Bu Novi di sekolah sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya selaku guru yang sering menghadapi permasalahan baik dengan siswa maupun dengan guru. Melalui praktek kucing ini saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, karena dalam kasus ini saya sebagai coach yang harus sabar dalam mendengarkan semua permasalahan dari kucing serta memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Koci sehingga Koci dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan leluasa. Sehingga dalam hal ini Koci dapat menggali seluruh potensi yang dimiliki dan tanpa sadar Koci telah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kendala yang sering saya hadapi dalam melakukan coaching adalah ingin selalu memberikan solusi atau menyelesaikan masalah dengan cepat. Padahal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang coach. Coach harus selalu mengedepankan kesabaran yang tinggi. Dan kadang-kadang juga ada kendala dalam menentukan waktu antara coach dan coachee dalam melakukan praktek coaching, baik itu dengan murid maupun dengan teman sejawat. Upaya yang dapat saya lakukan dalam menghadapi kendala itu adalah berusaha untuk sabar dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah coaching dengan cara mengelola emosi diri secara maksimal. Kemudian berusaha untuk membuat jadwal coaching dengan baik agar diperoleh kesepakatan bersama dalam melakukan coaching.
kucing, dan juga selalu belajar tentang materi-materi tentang kucing untuk menambah kompetensi diri agar lebih baik lagi praktek ke depannya. Sekian refleksi kucing dengan sesama rekan sejawat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.